wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai materi kami, yaitu sedatif hipnotik. Oke, langsung saja kita masuk kepada materinya. Oke, hipnotik dan sedatif merupakan golongan obat pendepresi susunan saraf pusat atau SSP, di mana efeknya bergantung dosis, mulai dari ringan yaitu menyebabkan tenang atau ngantuk, menidurkan, hingga berat yaitu kehilangan kesadaran, keadaan anestesi, koma, dan mati. Obat-obatan hipnotik sedatif adalah istilah untuk obat-obatan yang mampu mendepresi sistem saraf pusat, sedangkan sedatif adalah substansi yang memiliki aktivitas moderat yang memberikan efek menegangkan sementara. Hipnotik adalah substansi yang dapat memberikan efek mengantuk, dapat memberikan onset serta mempertahankan tidur. Selanjutnya kita masuk pada penggolongan obat sedatif hipnotik, di mana secara klinis obat-obatan sedatif hipnotik ini digunakan sebagai obat-obatan yang berhubungan dengan sistem saraf pusat seperti tata laksana nyeri akut dan kronik, tindakan anestesi, penata laksanaan kejang, serta insomnia. Obat-obatan sedatif hipnotik ini diklasifikasi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama benzodiazepin, yang kedua barbiturat, yang ketiga golongan obat non barbiturat dan non benzodiazepin. Selanjutnya kita masuk kepada golongan yang pertama, yaitu benzodiazepin, di mana golongan benzodiazepin ini adalah obat yang memiliki 5 efek farmakologis sekaligus, yakni ansiolisis, sedasi, antikonvulsasi, relaksasi otot melalui medula spinalis, dan amnesia retrograde. Benzodiazepin ini banyak digunakan dalam praktik klinik. Sedangkan keunggulan benzodiazepin sendiri jika dibandingkan dari barbiturat, yaitu rendahnya tingkat toleransi obat, potensi penyalahgunaan yang rendah, margin dosis aman dan lebar, dan tidak menginduksi enzim mikrosom di hati. Benzodiazepin ini telah banyak digunakan sebagai pengganti barbiturat, sebagai pramedikasi dan menimbulkan sedasi pada pasien dalam monitoring anestesi. Adapun mekanisme kerja dari benzodiazepin ini, yaitu efek farmakologi benzodiazepin merupakan akibat aksi gamma aminobutyryl acid atau GABA sebagai neurotransmitter penghambat sehingga kanal klorida terbuka dan terjadi hiperpolarisasi postsinaptik membran sel dan mendorong postsinaptik membran sel tidak dapat dieksitasi. Hal ini menghasilkan efek ansiolisis, sedasi, amnesia retrograde, potensiasi alkohol, antikonvulsasi, dan redaksi otot skeletal. Efek sedatif timbul dari aktivitas reseptor GABA. Subunit alfa 1 merupakan 60% dari reseptor GABA di otak atau konteks cerebrum dan talamus. Sementara efek ansiolitik timbul dari aktivitas GABA subunit alfa 2 atau hipotalamus dan amigdala, di mana perbedaan onset dan durasi kerja di antara benzodiazepin ini menunjukkan perbedaan potensi, yaitu afinitas terhadap reseptor, kelarutan lemak atau kemampuan menembus sawar darah otak, dan redistribusi jaringan perifer, dan farmakokinetik, yaitu penyebaran, distribusi, dan metabolisme dan ekskresi. Hampir semua benzodiazepin larut dalam lemak dan terikat kuat dengan protein plasma, sehingga keadaan hipoalbumin pada cirrhosis, hepatitis, dan kronik renal disease akan meningkatkan efek obat ini. Selanjutnya, benzodiazepin menurunkan degradasi adenosin dengan menghambat transport asinukleosida. Adenosin penting dalam regulasi fungsi jantung,
yang dimana penurunan kebutuhan oksigen jantung melalui penurunan detak jantung dan meningkatkan oksigenasi melalui vasodilitas arteri koroner. Dan semua fungsi fisiologi proteksi jantung, efek samping kelelahan dan mengantuk merupakan salah satu efek samping yang biasa pada penggunaan lama benzodiazepin. Sedasi akan mengganggu aktivitas setidaknya selama 2 minggu. Penggunaan yang lama benzodiazepin tidak akan mengganggu tekanan darah, denyut jantung, kemudian ritme jantung dan ventilasi. Namun penggunaan sebaiknya hati-hati pada pasien dengan penyakit paru kronis. Penggunaan benzodiazepam akan kebutuhan akan obat anestesi, inhalasi ataupun injeksi. Walaupun penggunaan midazolam akan meningkatkan efek depresi, napas opioid dan mengurangi efek analgesiknya. Selain itu, efek antagonis benzodiazepam flumazenil juga meningkatkan efek analgesik opioid. Contoh obatnya seperti midazolam, yang dimana merupakan benzodiazepam yang larut air dengan struktur cincin yang stabil, larut dan metabolis yang dengan cepat. Obat ini telah menggantikan diazepam selama operasi, memiliki potensi 2-3 kali lebih kuat. Selain itu, afinitas terhadap reseptor GABA 2 kali lebih kuat dibanding diazepam. Efek amnesia pada obat ini lebih kuat dibanding efek sedasi, sehingga pada pasien dapat terbangun namun tidak akan ingat kejadian pada pembicaraan yang terjadi selama beberapa jam. Farmakokinetik dari obat ini yaitu diserap cepat dari saluran cerna dengan cepat melalui sawar darah otak, namun ekuilibriumnya lebih lambat dibanding propofol dan tiopental, di mana hanya 50% dari obat yang diserap akan masuk ke sirkulasi sistemik karena metabolisme porta hepatik yang tinggi. Sebagian besar midazolam yang masuk plasma akan berikatan dengan protein. Kemudian waktu durasi yang pendek, yang dimana dikarenakan kelarutan lemak yang tinggi mempercepat distribusi dari otak ke jaringan yang tidak efektif. Begitu juga dengan clearance hepar yang cepat. Waktu paruh midazolam antara 1-4 jam, pendek dari waktu paruh diazepam. Waktu paruh ini dapat meningkatkan pasien tua dan gangguan fungsi hati. Pada pasien dengan obesitas, clearance midazolam akan lebih lambat. Mengapa? Karena obat banyak diberikan dengan sel lemak. Akibatnya, eliminasi yang cepat dari midazolam, maka efek pada CNS akan lebih pendek dibanding diazepam. Contoh obat berikutnya yaitu diazepam, yang dimana merupakan obat benzodiazepam yang sangat larut dalam lemak dan memiliki durasi kerja yang lebih panjang dibanding midazolam. Diazepam dilarut dengan pelarut organik seperti propilin glukol, sodium benzoat, karena tidak larut dalam air. Larutannya pekat dengan pH 6,6 sampai 6,9. Injeksi secara intravena dan intramuskular, yang dimana akan menyebabkan nyeri. Farmakokinetik dari obat diazepam yaitu cepat diserap melalui saluran cerna dan mencapai puncaknya dalam 1 jam atau 15-30 menit pada anak-anak. Kelarutan lemak yang tinggi menyebabkan ventilasi diazepam lebih besar dan cepat mencapai otak dan jaringan terutama lemak. Diazepam juga dapat melewati plasenta dan terdapat dalam sirkulasi fetus, yang dimana ikatan protein benzodiazepam berhubungan dengan tingginya kelarutan lemak. Diazepam dengan kelarutan lemak yang tinggi memiliki ikatan dengan protein plasma yang kuat, sehingga pada pasien dengan konsentrasi protein plasma yang rendah seperti pada cirrhosis hepatis akan meningkatkan efek samping diazepam. Kemudian jenis obat berikutnya yaitu lorazepam, yang dimana lorazepam memiliki struktur yang sama dengan oxazepam.
hanya berbeda pada adanya klorida, ekstrak pada orto-5 fenilmyoti. Kemudian lorazepam lebih kuat dalam sedasi amnesia dibanding dengan midazolam dan diazepam yang sedangkan efek sampingnya sama. Baiklah, selanjutnya ada farmakokinetik dari lorazepam. Lorazepam dikonjugasikan dengan asam glukuronat di hati menjadi bentuk inaktif yang diekskresikan di ginjal. Waktu paruh yang lebih lama yaitu 10-20 jam dengan ekskresi urin lebih besar dari 80% dari dosis yang diberikan. Karena metabolismenya tidak dipengaruhi oleh enzim mikrosom di hati, maka metabolismenya tidak dipengaruhi oleh umur, fungsi hepar, dan obat penghambat enzim seperti simetidin. Namun onset kerja lorazepam lebih lambat dibanding midazolam dan diazepam karena kelarutan lemaknya lebih rendah. Selanjutnya ada barbiturat. Barbiturat selama beberapa saat telah digunakan secara ekstensif sebagai hipnotik dan sedatif. Namun sekarang, kecuali untuk beberapa penggunaan yang spesifik, barbiturat telah banyak digantikan dengan benzodiazepin yang lebih aman, pengecualian fenobarbital yang memiliki antikonvulsi yang masih sama banyak digunakan. Secara kimia, barbiturat merupakan derivat asam barbiturat, merupakan hasil reaksi kondensasi antara ureum dengan asam malonat. Efek utama barbiturat ialah depresi SSP. Semua tingkat depresi dapat dicapai mulai dari sedatif, hipnosis, koma, sampai dengan kematian. Efek antisitas barbiturat berhubungan dengan tingkat sedatif yang dihasilkan. Efek hipnotik barbiturat dapat dicapai dalam waktu 20-60 menit dengan dosis hipnotik. Tidurnya menyerupai tidur fisiologis, tidak disertai mimpi yang mengganggu. Ini ada farmakokinetik dari barbiturat. Barbiturat secara oral diabsorpsi cepat dan sempurna dari lambung dan usus halus ke dalam darah. Secara interperitoneal, barbiturat digunakan untuk mengatasi status epilepsi dan menginduksi serta mempertahankan anestesi umum. Barbiturat didistribusi secara luas dan dapat melewati plasenta. Ikatan dengan protein plasma sesuai dengan kelarutan dalam lemak. Barbiturat yang mudah larut dalam lemak, misalnya tiopental dan metohekstal. Secara pemberian secara interperitoneal akan ditimbun di jaringan lemak dan otot. Hal ini akan menyebabkan kadarnya dalam plasma dan otak turun dengan cepat. Barbiturat yang kurang lipofilik, misalnya aprobarbital dan fenobarbital, yang di metabolisme hampir sempurna di dalam hati sebelum diekskresi di ginjal. Pada kebanyakan kasus, perubahan pada fungsi ginjal tidak mempengaruhi eliminasi obat. Fenobarbital diekskresikan ke dalam urin dalam bentuk tidak berubah sampai jumlah tertentu 20-30% pada manusia. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi biodiposisi hipnotik dan sedatif dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, terutama perubahan pada fungsi hati sebagai akibat dari penyakit usia tua yang menyebabkan penurunan kecepatan pembersihan obat yang di metabolisme yang terjadi hampir pada semua golongan barbiturat. Selanjutnya ada kontraindikasinya, yaitu barbiturat tidak boleh diberikan pada penderita alergi barbiturat, penyakit hati atau ginjal, hipoksia, penyakit Parkinson, dan lain-lain. Barbiturat juga tidak boleh diberikan pada penderita psikoneuriotik tertentu karena dapat menambah kebingungan di malam hari yang terjadi pada penderita usia lanjut. Selanjutnya ada golongan obat non-barbiturat non-benzodiazepin.
contoh obat yaitu ada propofol. Propofol adalah substitusi isopropilfenol yang digunakan secara intravena sebagai 1% larutan pada zat aktif yang terlarut, serta mengandung 10% minyak kedelai, 2,25% gliserol, dan 1,2% purified egg phosphatide. Obat ini secara struktur kimia berbeda dari sedatif hipnotik yang digunakan secara intravena lainnya. Penggunaan propofol 1,5 sampai 2,5 mg per kilogram berat badan atau setara dengan tiopental 4 sampai 5 mg per kilogram berat badan atau mexohexital 1,5 mg per kilogram berat badan. Dengan penyuntikan cepat kurang dari 15 detik menimbulkan turunnya kesadaran dalam waktu 30 detik. Propofol lebih cepat dan sempurna mengembalikan kesadaran dibandingkan obat anestesia lain yang disuntikan secara cepat. Selain cepat mengembalikan kesadaran, propofol memberikan gejala sisa yang minimal pada SSP. Nyeri pada tempat suntikan lebih sering apabila obat disuntikan pada pembuluh darah vena yang kecil. Rasa nyeri ini dapat dikurangi dengan pemilihan tempat masuknya obat di daerah vena yang lebih besar dan penggunaan lidocaine 1%. Adapun mekanisme kerja dari obat ini yaitu propol relatif selektif dalam mengatur reseptor GABA dan tampak tidak mengatur ligan get ion channel lainnya. Propofol dianggap memiliki efek sedatif hipnotik melalui interaksinya dengan reseptor GABA. GABA adalah salah satu neurotransmitter penghambat di SSP. Ketika reseptor GABA diaktifasi, penghantar klorida transmembran meningkat dan menimbulkan hiperpolarisasi di membran sel postsinaps dan menghambat fungsi neuron postsinaps. Interaksi propofol termasuk barbiturat dan etomidate dengan reseptor komponen spesifik reseptor GABA menurunkan neurotransmitter penghambat. Ikatan GABA meningkatkan durasi pembukaan GABA yang teraktivasi melalui chloride channel sehingga terjadi hiperpolarisasi dan membran sel. Farmakokinetik dari propofol didegradasi di hati melalui metabolisme oksidatif hepatik oleh sitokrom P450. Namun metabolismenya tidak hanya dipengaruhi hepatik, tetapi juga ekstrahepatik. Metabolisme hepatik lebih cepat dan lebih banyak menimbulkan inaktivasi obat dan terlarut air, sementara metabolisme asam glukuronat diekskresikan melalui ginjal. Propofol membentuk 4-hidroksil propofol oleh sitokrom P450. Propofol yang berkonjugasi dengan sulfat dan glukuronid menjadi tidak aktif dan bentuk 4-hidroksi propofol yang memiliki sepertiga efek hipnotik. Kurang dari 0,3% dosis obat diekskresikan melalui urin. Waktu paruh propofol adalah 0,5 sampai 1,5 jam. Contoh obat selanjutnya yaitu ada ketamin. Ketamin adalah derivat penisilidin yang menyebabkan disosiatif anestesia yang ditandai dengan disosiasi EEG pada talamokortikal dan sistem limbik. Ketamin memiliki keuntungan di mana tidak seperti propofol dan etomidate. Ketamin larut dalam air dan dapat menyebabkan analgesik pada dosis subanestetik. Namun ketamin sering hanya menyebabkan delirium. Mekanisme kerjanya yaitu ketamin bersifat non-kompetitif penisilidin di reseptor N-metil-D-aspartat atau NMDA. Ketamin juga memiliki efek pada reseptor lain termasuk reseptor opioid, reseptor muskarinik, dan reseptor
monoaminergic, kanal kalsium tipe L, dan natrium sensitif voltage. Tidak seperti propofol dan etomid, katamin memiliki efek lemah pada reseptor GABA. Mediasi inflamasi juga dihasilkan lokal melalui panek anan pada ujung saraf yang dapat mengaktifas inetrofil dan mempengaruhi aliran darah. Mitopan adalah NMDA antagonis dengan afinitas ringan yang paling sering digunakan sebagai penghambat respon batuk di sentral. Kemudian, obat ini memiliki efek yang seimbang dengan kodein sebagai antitusif, tetapi tidak memiliki efek analgesik. Kemudian, tidak seperti kodein, obat ini tidak memiliki efek tuporia sehingga sering disalahgunakan. Ada dan gejala penggunaan kelebihan DMP adalah hipertensi sistemik, takikardia, somnolen, agitasi, ataksia, diaporesis, kaku otot, kejang, koma, penurunan suhu tubuh. Hepatotoksisitas meningkat pada pasien yang mendapat DMP dan acetaminophen. Baiklah, kita masuk pada interaksi obat, di mana interaksi obat adalah reaksi obat kombinasi barbiturat dengan depresan SSP lainnya, misalnya etanol, akan meningkatkan efek depresinya. Kemudian ada antihistamin, isoniazid, metilfenidat, dan menghambat MAO juga dapat menaikkan efek depresi barbiturat. Kemudian ada interaksi obat yang sering melibatkan hipnotik sedatif adalah interaksi dengan obat depresan susunan saraf pusat lain yang menyebabkan efek aditif. Kemudian ada efek aditif yang jelas dapat diramalkan dengan menggunakan minimum beralkohol, kemudian analgesik, narkotik, antikonvulsif, fendiazim, dan obat-obat antidepresan golongan trisklik. Kemudian kita masuk pada nama obat, bentuk sediaan dosis dewasa, di mana ada amobarbital, itu bentuk sediaannya kapsul, tablet, injeksi, dan bubuk, digunakan 30 sampai 50 itu dosis dewasa. Kemudian ada probarbital, itu bentuk sediaannya eliksir, digunakan itu 3 kali, dosis dewasanya 40. Kemudian butabarbital itu bentuk sediaannya kapsul, tablet, eliksir, dosis dewasanya itu 15-30, digunakan 3-4 kali. Kemudian ada pentobarbital, itu bentuk sediaannya kapsul, eliksir, injeksi, dan supositoria, itu dosis dewasa itu 20, digunakan 3-4 kali. Kemudian adalah secobarbital, itu bentuk sediaannya kapsul, tablet, dan injeksi, itu dosis dewasanya 30-50, digunakan 3-4 kali. Kemudian yang terakhir adalah fenobarbital, itu bentuk sediaannya kapsul, leher, eliksir, dan injeksi. Kemudian dosis dewasanya itu 15-40, digunakan 3 kali. Baiklah, kita masuk pada tabel interaksi obat. Dapat kita lihat sendiri, terdapat nomor 1 pada obat A itu barbiturat, obat B itu alkohol. Mekanisme obat A itu bekerja pada seluruh sistem saraf pusat, hanya berikatan dengan komponen-komponen molekul peserta GABA. Kemudian kita masuk pada mekanisme obat B, di mana mengganggu keseimbangan antara eksitasi dan inhibisi di otak karena menghancurkan atau penekanan saraf perseorangan. Kemudian ada interaksi obat, itu ada alkohol, mempererat depresi atau memperlihat hipertensi pada pemakaian parenteral, memperserat kelemahan alat. Kemudian ada nama dagang, yaitu amobarbital, aprocitentan, kemudian ada butabarbital, kemudian mesobarbital. Baiklah, kita masuk pada nomor 2, yaitu obat golongan A itu benzodiazepin, dan yang kedua obat golongan B itu disulfiram. Kemudian mekanisme obat A itu berinteraksi dengan reseptor penghambat neurotransmitter yang diaktifkan oleh GBA. Kemudian mekanisme obat B itu tidak dicantumkan. Kemudian ada interaksi obat disulfiram menghambat metabolisme golongan
diazepam di hati sehingga meningkatkan kadar benzodiazepam dalam darah. Kemudian ada nama dagang yaitu diazepam, lorazepam, mediazepam. Selanjutnya ada obat benzodiazepam dan disulfiram. Jadi benzodiazepam mekanisme kerjanya itu berinteraksi dengan reseptor penghambat neurotransmit yang diaktifkan oleh GABA. Kemudian interaksi antara kedua obat ini yaitu disulfiram menghambat metabolisme golongan benzodiazepam di hati sehingga meningkatkan kadar benzodiazepam dalam darah. Adapun nama dagang dari obat diazepam yaitu catalgin, obat lorazepam yaitu antivan, dan midazolam dormitum. Kemudian untuk obat benzodiazepin dan simetidin, adapun mekanisme kerja dari obat benzodiazepin yaitu berinteraksi dengan reseptor penghambat neurotransmit yang diaktifkan oleh GABA. Untuk mekanisme kerja dari obat simetidin yaitu menghambat reseptor H2 secara selektif dan reversibel sehingga menghambat sekresi asam lambung. Adapun interaksi dari kedua obat ini yaitu simetidin menghambat metabolisme golongan benzodiazepam di hati sehingga meningkatkan kadar benzodiazepam dalam darah. Kemudian ada obat benzodiazepam dan valproat. Mekanisme kerja dari benzodiazepam yaitu sama dengan yang tadi, berinteraksi dengan reseptor penghambat neurotransmit yang diaktifkan oleh GABA. Sementara mekanisme kerja dari obat valproat yaitu meningkatkan kadar GABA dalam otak. Jadi interaksi dari kedua obat ini yaitu valproat menurunkan glukuronidasi benzodiazepam yang secara utama di metabolisme konjugasi glukuronida sehingga meningkatkan efek benzodiazepin. Kemudian ada obat fenobarbital dan asam valproat. Jadi mekanisme kerja dari fenobarbital yaitu bekerja pada seluruh sistem syaraf pusat, tapi hanya berikatan dengan komponen-komponen molekul reseptor GABA. Sedangkan mekanisme kerja dari asam valproat yaitu meningkatkan kadar GABA dalam otak. Adapun interaksi dari kedua obat ini yaitu asam valproat meningkatkan kadar fenobarbital 40% karena terjadinya penghambatan hidroksilasi fenobarbital. Adapun nama dagang dari obat asam valproat yaitu depekene, ikalep, fenobarbital, belapen, pental, piptal, pediatric, sibital. Itulah hasil dari pemaparan materi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.